Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Anissa Yunia Pratiwi. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar kembali nih di tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap? Yuk kita belajar. Oke teman-teman, untuk materi kita kali ini ada 3 nih. Yang pertama itu bahasa Indonesia, masih berkaitan tentang huruf kapital pada tulisan tegak bersambung. Kemudian yang kedua ada SBDP. SBDP ini kita membahas tentang bagaimana menirukan gerakan kelinci. Ada yang pernah melihat kelinci atau bahkan punya peliharaan kelinci? Nah, kita nanti akan belajar itu. Kemudian yang ketiga itu tentang matematika, berkaitan dengan menghitung berat benda. Oke, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini tuh apa saja ya. Ini dia. Oke teman-teman, yang pertama coba kita amati dulu nih, ada gambar nih di atas. Kira-kira gambar hewan apa itu? Ya, betul, kelinci. Ada yang pernah melihat hewan kelinci? Atau bahkan ada yang punya hewan peliharaan kelinci di rumah? Pernah tidak kalian mengamati bagaimana cara kelinci bergerak? Kelinci bergerak bagaimana caranya ya? Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengamati bagaimana sih gerak kelinci. Yuk kita lihat bagaimana cara kelinci bergerak. Bagaimana caranya bergerak? Kita lihat video berikut ini. Nah, setelah kita amati bagaimana kelinci bergerak, bagaimana cara kelinci melompat, bisakah kamu menirukan gerakan kelinci? Ada yang bisa? Ada yang pernah menirukan gerakan kelinci seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara meniru gerakan kelinci. Oke, untuk gerakan kelinci yang harus kita perhatikan ada 4 nih. Ada 4 gerakan yang akan kita tirukan. Yang pertama, gerakan kelinci berdiri. Ada yang sudah pernah mengamati bagaimana kelinci berdiri? Ya, kita tirukan bersama ya, kelinci berdiri. Pertama, kedua tangan berada di samping telinga. Yuk kita praktekkan bersama. Di samping telinga, sudah? Kemudian selanjutnya kaki ditekuk. Nah, seperti ini. Kalau dari samping seperti ini ya teman-teman ya. Nah, gerakan ini adalah gerakan kelinci berdiri. Gerakan yang pertama, gerakan kelinci berdiri. Seperti ini. Tangan di samping telinga, 2 tangan ya. 2 tangan di samping telinga, kaki ditekuk. Gerakan kelinci berdiri. Lanjut, gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah gerakan kelinci melompat. Gerakan kelinci melompat, kita posisinya gerakannya seperti berdiri dulu nih teman-teman. Berdiri, kemudian melompat. Melompat sebanyak 3 kali. Oke? Kita lompat bersama-sama ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bisa? Kita praktekkan kembali. Saya akan mencoba dari samping biar teman-teman bisa paham. Jadi tangan di samping telinga, kaki ditekuk,
Lompat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, begitu. Itu gerakan tadi yang kedua ya. Gerakan kelinci melompat. Kemudian gerakan yang ketiga adalah gerakan badan kelinci. Kira-kira seperti apa badan kelinci? Masih sama nih teman-teman. Tangan di samping telinga, kaki ditekuk, kemudian badannya gimana? Digoyangkan pinggangnya sebanyak 3 kali. Oke, kita posisi siap dulu. Posisi kelinci berdiri dulu. Kemudian goyangkan 1, 2, 3. Oke, begitu teman-teman. Itu tadi gerakan yang ketiga ya. Terakhir, gerakan yang keempat adalah gerakan kepala. Bagaimana gerakan kepala? Untuk gerakan kepala masih sama nih. Kedua tangan di samping telinga, kaki ditekuk, kemudian kepala tengok kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Saya contohkan dulu ya. 1, 2, 3. Bisa? Ayo kita praktekkan bersama. Kedua tangan di samping telinga, kaki ditekuk, kita gerak bersama. 1, 2, 3. Nah, itu dia tadi. Ada 4 gerakan. Gerakan yang pertama, gerakan kelinci berdiri. Gerakan yang kedua adalah gerakan kelinci melompat. Yang ketiga, gerakan badan kelinci. Dan yang terakhir adalah gerakan kepala kelinci. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Begitu teman-teman cara menirukan gerakan kelinci. Semoga paham ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cara menirukan gerakan kelinci teman-teman. Bisa ya? Nanti kita praktekkan bersama. Oke, kemudian selanjutnya saya ada sebuah teks nih. Teks berjudul Kelinci Tersayang. Kita baca bersama ya. Kelinci tersayang. Aku sangat senang memelihara kelinci. Setiap hari Minggu, aku selalu menghabiskan waktu bersama kelinciku. Aku membeli kelinciku di hari Rabu saat bersama ayah saat pulang sekolah. Kemarin saat hari Sabtu, teman-temanku datang untuk bermain bersama dengan kelinciku yang kuberi nama Robert. Robert memiliki bulu yang halus sehingga aku selalu senang ketika mengelusnya. Oke, tadi teksnya tentang apa ya teman-teman? Ya betul, kelinci milik aku. Akunya tidak disebutkan namanya siapa, namun nama kelincinya siapa? Ya, Robert. Kemudian coba diamati teman-teman. Dari teks itu, tulisannya apakah menggunakan tulisan biasa atau masih tulisan tegak bersambung seperti pertemuan sebelumnya? Ya, masih tulisan tegak bersambung. Kita akan belajar itu lagi teman-teman, termasuk dalam penggunaan huruf kapitalnya. Nah, ngomong-ngomong tentang huruf kapital, masih ingat tidak bagaimana cara menulis huruf kapital pada tulisan tegak bersambung? Apa saja yang harus diperhatikan? Kalau minggu lalu kita memperhatikan bahwa huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Nah, sebenarnya teman-teman, huruf kapital itu bukan hanya digunakan pada awal kalimat, namun digunakan juga pada nama hari, nama bulan, nama orang. Nah, untuk nama hari ada berapa sih hari? Ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dari nama-nama hari itu, pada awal penulisan hari itu menggunakan huruf kapital. Coba kita amati kembali teks yang tadi kita baca ya. Betul tidak ya penggunaan huruf kapitalnya? Masih ingat tidak bagaimana bentuk huruf kapital pada tulisan tegak bersambung? Beda loh ya teman-teman. Huruf kapital pada tulisan biasa dengan huruf kapital pada tulisan tegak bersambung itu berbeda. Masih ingat? Yang sudah lupa, ini saya tunjukkan kembali. Oke, kita amati bersama ya bagaimana penggunaan huruf kapital pada teks yang tadi kita baca. Yuk! Teks cerita yang tadi kita baca berjudul Kelinciku Tersayang. Dari judulnya diawali dengan huruf kapital nih, ada kelinciku, K.
karena awal, jadi menggunakan huruf kapital. Kelinciku, K-nya huruf kapital. Kemudian tersayang. Tersayang karena judul, jadi awal harus menggunakan huruf kapital. Jadi T-nya juga huruf kapital. Kemudian, aku sangat senang memelihara kelinci. Aku, A karena awal, jadi harus menggunakan huruf kapital. Sudah betul ya? Kemudian, aku sangat senang memelihara kelinci, titik. Setelah tanda titik, berarti awal kalimat tuh teman-teman. Masih ingat? Awal kalimat berarti harus menggunakan huruf kapital. Jadi, huruf kapitalnya di mana? Di S, betul. S dari kata setiap menggunakan huruf kapital. Setiap hari Minggu. Nah, ingat, nama hari menggunakan huruf kapital. Minggu menama hari kan teman-teman? Nah, karena minggu nama hari, jadi M-nya menggunakan huruf kapital. Setiap hari Minggu, aku selalu menghabiskan waktu bersama kelinciku. Titik. Setelah tanda titik, apa yang harus dilakukan? Ya, menggunakan huruf kapital kembali di awal kalimat. Aku, A-nya menggunakan huruf kapital ya. Aku membeli kelinciku di hari Rabu. Ingat, nama hari menggunakan huruf kapital. Rabu, R-nya besar. Rabu saat bersama ayah saat pulang sekolah, titik. Setelah tanda titik, apa yang harus dilakukan? Huruf kapital kembali. Kemarin, K-nya huruf kapital. Kemarin saat hari Sabtu, ketemu lagi nih nama hari, Sabtu, S-nya menggunakan huruf kapital. Kemarin hari Sabtu, teman-temanku datang untuk bermain bersama dengan kelinciku yang kuberi nama Robert. Nah, Robert itu nama orang atau bukan? Bukan ya, tapi nama kelinci. Meskipun itu nama kelinci, kelinci itu kan hewan nih teman-teman. Nama orang, nama hewan, nama tumbuhan itu. Nah, nama kelinci. Nah, meskipun Robert itu nama hewan, kita harus menuliskannya menggunakan huruf kapital nih teman-teman. Robert, R-nya besar. Tuh ya, kenapa R besar? Karena itu nama hewan. Nama hewan yang dinamai oleh si aku. Gitu. Kemudian, setelah Robert, titik. Robert lagi. R-nya sudah pasti besar ya, karena awal kalimat. Awal kalimat juga iya, nama hewan juga iya. Robert memiliki bulu yang halus sehingga aku selalu senang ketika mengelusnya. Semuanya sudah betul itu kan? Nah, itu tadi contoh penggunaan huruf kapital pada tulisan tegak bersambung nih teman-teman. Oke, tadi siapa yang punya hewan kelinci di rumah? Siapa yang pernah memberi makan hewan kelinci? Kira-kira apa saja sih makanan yang disukai oleh kelinci? Ada yang tahu? Ada beberapa makanan yang disukai oleh kelinci nih teman-teman. Yang pertama sudah pasti nih yang sering banget kita beri. Misalkan ketemu kelinci pasti terpikirnya apa? Wortel, betul. Makanan kesukaan kelinci wortel. Namun selain wortel, ternyata kelinci juga bisa makan beberapa makanan nih. Contohnya kacang panjang, kangkung, seledri, pepaya, dan kubis. Gitu teman-teman. Jadi tidak hanya wortel saja. Misalkan di rumah kalian tidak ada wortel, bisa dengan sayuran atau buah-buahan yang lain. Tadi ada berapa orang ya yang suka kelinci? Selain kalian, ternyata Lani juga suka kelinci nih teman-teman. Kelinci Lani suka sekali makan wortel. Ibu dan Lani membeli beberapa wortel di warung. Saat ibu di warung nih, perhatikan, alat apa sih yang digunakan untuk menimbang wortel? Apakah kamu pernah melihatnya? Di pertemuan sebelumnya nih, pertemuan siklus 1. Di pertemuan sebelumnya nih, kita pernah membahas nih berbagai macam bentuk timbangan. Masih ingat? Jadi, kalau misalkan wortel, kira-kira timbangan apa yang digunakan? Ya, betul, timbangan bebek. Pernah lihat ya, ini dia timbangan bebek kan? Nah, wortel dapat ditimbang beratnya menggunakan timbangan bebek. Ibu dan Lani membeli 2 kg wortel.
Penjual wortel meletakkan 2 biji timbangan. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana cara menimbang. Ada yang pernah praktik bagaimana cara menimbang? Menimbang pastinya dengan menggunakan timbangan bebek tadi. Ada yang pernah? Jika belum, kita belajar bareng ya. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat memperjelas kalian mengenai materi-materi yang ada pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.